Shalom GC, shalom teman-teman GC Depok. Gimana kabarnya pada seminggu ini? Nah, hari ini kita kembali lagi di Ibadah GC Depok, yaitu di YouTube. Nah, pertama-tama aku akan bawain beberapa pengumuman nih. Yuk, mari kita simak. Yang pertama, bagi kalian yang baru pertama kali ibadah di GC Depok, kalian bisa ngisi link di description box di bawah ini, atau langsung cus saja ke Instagram GC Depok yang ada di bio-nya. Yang kedua, kalau kalian perlu nilai agama, sama aja caranya, yaitu klik aja di link description box di bawah ini, atau langsung cus ke bio Instagram GC Depok. Nah guys, selanjutnya kalau kalian rindu memberikan persembahan, bisa banget nih dengan scan QR kode yang ada di sini nih. Nah, tinggal masukin nominal persembahan kalian melalui dompet digital kalian. Nah guys, jangan lupa minggu depan kita ibadahnya lewat Zoom. Dan bagi kalian yang, Kak gimana sih linknya aku belum dapet, nah kalian harus masuk di grup line GC Warrior. Nah, kalau kalian belum masuk, bisa kalian PC kakak-kakaknya, Kak, aku mau masuk dong di grup lagi si Warrior. Nah guys, yang terakhir jangan lupa follow semua sosial media kita. Yang pertama ada Instagram @GCDepok, yang kedua adalah GC Warrior, dan jangan lupa guys subscribe YouTube kita Junior Church Depok. Oke, sekian pengumuman dari aku. Selamat beribadah. Bahkan di tengah padang gurun pun Tuhan tetap bawa kami kembali. Aku hari ini Tuhan, dengan minyak yang daripadamu Tuhan Yesus, aku mengurapi anakmu Tuhan Yesus. Aku mengurapi ibu Dewi Tuhan. Tuhan Yesus, dari pemimpin JC yang baru. Tuhan, bukakan hikmat Tuhan mulai hari ini Tuhan. Mahkotakan When He has chosen you, ketika Tuhan udah pilih kamu, ketika Tuhan sudah menyatakan bahwa kamu adalah anaknya, kamu adalah anak Allah, kamu adalah anak Tuhan, sejauh apapun kamu mau berlari, pada akhirnya kaki kamu akan berjalan kembali lagi ke rumah kamu yang sebenarnya, yaitu hadiratnya Tuhan, naungannya Tuhan. Kita. Oke, gimana kabar kalian semua hari ini? Baik yang pasti ya Kak. Yes. Gimana? Baik? Puji Tuhan, Baik. puji Tuhan. Oke, seperti yang kita udah tahu, tema minggu kita hari ini adalah Gear Up. Yes. Gear Up itu apa sih Kak? Bersiap. Oke, bersiap. Biasanya bersiap di perang gitu ya Kak? Iya. Nah biasanya prajurit-prajurit itu tuh kalau mau perang, gear up gitu, bersiap. Nah, kita ini kan prajurit Tuhan ya Kak ya, Yes. nggak ada yang lemes-lemes. Jadi aku pengen ajak kalian semua untuk bangkit berdiri. Kita mau muji Tuhan bareng-bareng. Yuk, bangkit, bangkit, bangkit. Let's go. Yang bersemangat boleh lambaikan tangannya. Mari kita bersama-sama muji Tuhan. Kekuatan
Yesus. Bapa Roh Kudus Tuhan Yesus, terus ya Bapa, tuntun langkah kami, tuntun hidup kami ya Tuhan Yesus. Kami mau serahin semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bapa
kami boleh ingat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh ingat kesetiaan Tuhan yang gak pernah putus atas setiap langkah kami Tuhan. Kami mau percayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Sembah Dia teman-teman, sembah Dia dalam roh. Dimanapun kamu berada hari ini, jadikan itu tempat Maha Kudus Tuhan. Tempat kamu ketemu sama Tuhan, tempat kamu ketemu sama Bapa. Rasain hadiratnya Tuhan. Mari sembah Dia Tuhan, karena Tuhan yang layak dapat kemuliaan, dapat pujian kita, dapat penyembahan kita teman-teman. Gak ada Allah lain yang layak. Sembah Dia
karena kebesaran-Mu ya Bapa. How great is our God, how great is our God, Jesus. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Always sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Always sing, how great is our God. Is our God. Sing with me, how great is our God. Always sing, how great is our God. Name above all names, you are. Name above all names. You are worthy of our praise. My heart will sing, how great is our God. Name above all names, name above teman-teman sendiri yang katakan, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Always sing, how great is our God. Lagi lagi katakan, how great is our God. Sing with me, how great. Always sing, how great is our God. Always sing, how Kasih kemuliaan buat Tuhan, tepuk tanganmu. Sorakan haleluya. Teman, mari kita bersalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau berdoa untuk COVID Tuhan, untuk pandemi ini Tuhan, karena kami percaya hanya Engkau yang dapat membedakan Tuhan, hanya Engkau yang dapat menghilangkan COVID Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk berita yang akan ada sekolah offline Tuhan. Apapun yang terjadi, Engkau yang putuskan Tuhan, Engkau yang memutuskan apakah semua itu akan terjadi atau tidak Tuhan. Hanya sesuai kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kestabilan ekonomi keluarga kami, keluarga saudara-saudara kami, keluarga teman-teman kami, agar kiranya semua keadaan kami Tuhan, apapun yang terjadi pada kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kesehatan mental
semua orang yang ada di generasi kami, di atas kami maupun di bawah kami Tuhan, di saat-saat ini yang kiranya merasa tertekan Tuhan, kiranya Engkau yang bantu Tuhan, Engkau yang hibur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan, agar bangsa Indonesia dapat terus maju Tuhan dalam kondisi seperti ini Tuhan, agar bangsa Indonesia tetap diberkati Tuhan, agar bangsa Indonesia dapat jadi bangsa yang maju Tuhan dan bukan mundur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Presiden dan Wakil Presidennya Tuhan, karena di saat-saat ini memimpin bangsa Indonesia bukanlah hal yang mudah, apalagi di kondisi pandemi seperti ini Tuhan. Kami serahkan kesehatan mereka, segala kemampuan kepemimpinan mereka Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan, agar mereka dapat memimpin satu bangsa ini dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kota Depok Tuhan, kota yang kami tinggali sekarang Tuhan, agar kiranya kota Depok dapat aman dari banyak ancaman COVID Tuhan, agar tidak zona merah Tuhan, agar tetap aman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk wali kota dan wakil wali kotanya Tuhan, agar mereka dapat melakukan semua program dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk memimpin gereja kami, Upaniko dan Pak Yongki Tuhan. Engkau berikan mereka kesehatan yang terus menerus Tuhan. Engkau berkati mereka, agar mereka dapat membawa banyak jemaat padamu Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk memimpin GC kami Tuhan, Mas Stephen dan Kak Grace Tuhan. Hanya Engkaulah yang dapat membimbing mereka Tuhan, hanya Engkau yang dapat membantu mereka membawa lebih banyak umat lagi padamu Tuhan, membawa banyak anak-anak padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom semua teman-teman yang ada di JC Depok. Hari ini jumpa dengan Kak Dieter Nicholas. Dan hari ini Kak Dieter berdoa semoga semua teman-teman dalam keadaan baik. Dan teman-teman dalam keadaan prima ya, mengiring Tuhan Yesus ya. Dan sebelum kita mulai ibadah kita dan kita akan belajar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau hari ini kami boleh menyembah Tuhan bersama-sama, kami boleh dengar kebenaran firman Tuhan, biar firman Tuhan pada hari ini mengubahkan kehidupan kami, mempersiapkan kami ya Bapa, sehingga kami boleh berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan lainnya. Terima kasih Bapa, berikan pewahyuan kepada setiap kami. Urapi mulut bibir hamba-Mu ini, biar apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini adalah perkataan-perkataan yang membangkitkan kami, menguatkan kami, menjadikan setiap kami pribadi-pribadi yang semakin serupa dengan gambaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya. Amin. Nah teman-teman semua, kalau hari ini Kak Dieter diberi tema ya tentang bagaimana kita belajar tentang alam roh. Dan kalau teman-teman suka judul khotbah, Kak Dieter kasih judul bukan melawan darah dan daging. Oke? Nah kita akan buka Alkitab kita langsung dalam Efesus 6 ayat yang 10. Alkitab katakan begini, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Jadi hari-hari ini teman-teman kita masuk dalam akhir zaman dan Alkitab memberitahu kepada kita bahwa hendaklah kita kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenapa Tuhan mau supaya kita kuat di dalam Tuhan? Kenapa Tuhan mau supaya kita kuat di dalam kuasa-Nya? Karena di akhir zaman ini, ya, peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Efesus 6 ayat yang ke-12 katakan begini, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah dan melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi di akhir zaman ini, peperangan kita yang sesungguhnya itu ada di dalam area-area yang kita tidak lihat. Ya, oleh sebab itu hari ini teman-teman Kak Dieter percaya bahwa di masa-masa peperangan ini, ya, di akhir zaman ini, apa yang kita alami hari-hari ini hanya sebagai sebuah pemanasan saja. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, terlebih lagi kalau ada beberapa di antara kalian yang melayani Tuhan, jangan sampai kita kemudian kalah dan terperangkap dengan jerat iblis dan kita mengalami kekalahan. Nah, Kak Dieter mau kasih tahu kepada kita semua bahwa kalau hari-hari ini iblis menyerang kehidupan kita
dengan wujud sundel bolong, hantu jeruk purut, suster ngesot. Mungkin hari ini kita bisa tengking. Kenapa? Karena Kaditer percaya bahwa ketika kita ada di dalam Tuhan, kita memiliki kuasa yang luar biasa di dalam Tuhan. Ya, itu sama juga dengan hari ini teman-teman, ada begitu banyak orang yang kemudian sakit tanpa gejala, yang kita sebut dengan orang yang kena COVID ya. Ada orang-orang yang kena virus COVID-19, tapi mereka kelihatan biasa-biasa aja, mereka tetap kelihatan sehat. Tapi ternyata di dalam diri mereka sudah ada virus. Ini yang kita sebut dengan orang tanpa gejala teman-teman. Ya, nah hari-hari ini juga mungkin iblis menyerang kehidupan kita tanpa kita sadari. Ya, artinya apa? Artinya begini, kita masih beribadah kepada Tuhan. Mungkin ada beberapa di antara kita masih berdoa, tapi nyatanya iblis sudah menyerang kehidupan kita. Makanya Alkitab katakan kepada kita bahwa di akhir zaman ini kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus mengalami Tuhan. Kita harus memakai kuasanya dalam kehidupan setiap kita. Jangan sampai kita kalah dan dihancurkan oleh iblis. Nah, area pertempuran kita itu bukan melawan darah dan daging. Oleh sebab itu hari-hari ini kita harus mewaspadai apa sih serangan-serangan iblis yang menyerang kehidupan kita di akhir zaman ini. Jangan sampai begini, kita tiba-tiba kalah. Karena apa? Kita kelihatannya masih hebat, kita kelihatannya masih orang Kristen, tapi sebenarnya kita sudah dikalahkan oleh iblis. Nah hari ini Kaditer akan memberitahu kepada kita ya serangan-serangan iblis apa sih yang kemudian dia lancarkan dalam kehidupan setiap kita. Supaya begini, kalau kita tahu serangan-serangan iblis ini di akhir zaman ini kita bisa antisipasi, percayalah kita akan menjadi anak-anak muda yang tetap bisa berkemenangan dalam kehidupan ini. Nah kita akan buka dalam Daniel 11 ya. Dalam Daniel 11 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-32, ya, ini kisah raja tentang raja negeri utara dan raja negeri selatan, ya, yang kemudian mereka ini udah bertempur, ya, mereka musuh bebuyutan, teman-teman semua, ya. Raja negeri utara, ya, kemudian raja negeri selatan, mereka bertempur, mereka musuh bebuyutan bertahun-tahun. Nah, suatu hari mereka membuat perjanjian damai, teman-teman ya. Kemudian apa yang terjadi? Waktu mereka mengadakan perjanjian damai, dengan segera mereka langsung meluluh lantakan perjanjian tersebut dan mereka akhirnya bertempur kembali. Nah, raja negeri utara, waktu mereka menyerang tidak bisa menguasai kerajaan negeri timur, maka apa yang terjadi? Kerajaan negeri utara ini kemudian melampiaskan kekesalannya kepada bangsa Israel dengan cara menyerang bangsa Israel. Ya, nah kisah ini menjadi nubuatan dari apa yang dikerjakan oleh iblis kepada orang Israel termasuk kita Israel rohani di akhir zaman. Apa yang mereka lakukan? Daniel 11 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-32, Alkitab katakan begini, ya. Waktu raja negeri utara menyerang Israel, apa yang mereka lakukan? Alkitab katakan begini, tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari, dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Jadi yang pertama, apa yang dilakukan oleh si jahat untuk menyerang orang-orang percaya di akhir zaman? Yang pertama adalah menajiskan tempat kudus. Nah teman-teman, seringkali ada begitu banyak orang percaya, kita berpikirnya begini, yang namanya serangan iblis itu kalau lagi ada yang kesurupan, kalau lagi ada orang yang sakit-sakit nggak jelas, itu adalah serangan iblis. Memang itu serangan iblis, tapi itu kan serangan iblis yang kita bisa sadari, betul gak sih? Nah di akhir zaman, iblis menyerang kita tanpa kita sadari, yaitu apa? Dengan cara menajiskan tempat kudus. Nah, apakah yang dimaksudkan dengan tempat kudus? Tempat kudus itu adalah hidup kita.
Kenapa? Karena dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-17, Alkitab katakan begini, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Jadi karena tubuh kita ini adalah bait Allah, maka serangan iblis adalah untuk menajiskan kehidupan setiap kita. Nah, pertanyaannya begini, bagaimana cara iblis menajiskan tempat kudus ini? Nah, ini prinsip tentang kenajisan menurut Alkitab. Najis menurut Alkitab itu datangnya bukan dari luar ke dalam. Tapi kenajisan menurut Alkitab itu datangnya dari dalam kita keluar. Markus 7 ayat yang ke-21 sampai 23, Alkitab katakan begini. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi hari ini kita belajar bahwa serangan iblis di akhir zaman adalah membuat hati kita rusak. Membuat apa yang ada di dalam kita terkontaminasi. Sehingga apa yang keluar dari dalam kita segala sesuatu yang jahat. Makanya Alkitab katakan apa? Alkitab katakan begini teman-teman. Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Karena yang menjaga hati kita itu bukan orang lain. Yang menjaga hati kita bukan orang tua kita. Yang menjaga hati kita bukan mentor kita, bukan pendeta kita. Yang jaga hati kita bukan pacar kita. Yang harus menjaga hati kita adalah diri kita sendiri. Kenapa? Karena di akhir zaman iblis menyerang kita dengan cara menajiskan apa yang ada di hati kita. Ya, makanya nggak sebagai anak-anak Tuhan kita harus menggunakan senjata rohani untuk menjaga hati kita. Bagaimana caranya kita bisa menjaga hati kita supaya hati kita terus bersih, supaya hati kita terus murni di hadapan Tuhan, supaya hati kita nggak gampang teracuni, terkontaminasi oleh serangan-serangan iblis di akhir zaman. Alkitab katakan begini, Mazmur 1 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi di akhir zaman ini, bagaimana caranya kita bisa mengalahkan kuasa si iblis yang menghancurkan hati kita, yang membuat hati kita najis di hadapan Tuhan. Caranya adalah kita sebagai anak-anak muda, kita harus kuat dengan Taurat Tuhan. Kita harus kuat dengan firman Tuhan. Karena tanpa firman, kita nggak akan pernah bisa menang dalam kehidupan ini. Ingat sekali lagi teman-teman bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Perjuangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Dan bagaimana caranya kita mengalahkan roh-roh jahat di udara? Kita harus kuat dengan firman. Kenapa firman? Yohanes 1 ayat yang pertama katakan begini, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi siapakah firman? Firman bukan hanya sekedar tulisan yang dicetak, dikasih judul Alkitab, bukan ya. Firman itu adalah Allah. Jadi begini teman-teman, kalau kita kuat dengan firman, kita merenungkan firman, ada firman dalam hidup kita, berarti ada Tuhan dalam hidup kita. Kalau ada firman di kepala kita, berarti ada Tuhan dalam pikiran kita. Kalau ada firman dalam hati kita, berarti ada Tuhan bersemayam di hati kita.
Makanya satu-satunya hal yang membuat hati kita nggak bisa dicemari, nggak bisa dikamiri, nggak bisa diracuni oleh kenajisan roh-roh jahat di udara, kalau hati kita penuh dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya hari-hari ini jangan main-main teman-teman ya. Hari-hari ini kita jangan lemes-lemes. Hari-hari ini jangan sampai kita kasih kendor api yang ada dalam kehidupan kita. Ya, jadi bagaimana caranya supaya hati kita terjaga? Ya, Alkitab katakan kita harus penuh dengan firman. Oke? Nah yang kedua, serangan iblis yang kedua yang dilancarkan di akhir zaman, Alkitab katakan begini dalam Daniel 11 ayat yang ke 31 dan 32, Alkitab katakan begini ya. Menghapuskan korban sehari-hari. Nah ya. Apakah yang dimaksudkan dengan menghapuskan korban sehari-hari? Maksudnya adalah begini, kalau kita belajar sejarah Israel, maka kita akan mengerti bahwa tugas dari para imam-imam itu adalah membawa persembahan, korban pagi dan korban petang. Itu nggak boleh putus itu. Itu adalah ritual yang sangat sakral yang dipegang oleh bangsa Israel melalui hukum Taurat. Kenapa? Karena persembahan korban itu bicara soal hubungan dan persekutuan bangsa Israel dengan Tuhan. Nah, di akhir zaman ini yang mau diserang oleh iblis kepada orang percaya tanpa kita sadari, yaitu apa? Iblis menyerang persekutuan kita dengan Tuhan, menyerang hubungan kita dengan Tuhan. Makanya hari-hari ini ya, sebagai insan Pentakosta, gembala sidang kita sudah berkata bahwa kita harus kuat dalam hadirat Tuhan, kita harus kuat di dalam bahasa roh, kita harus kuat dalam pengurapan. Ya, nggak boleh enggak tuh. Karena apa? Karena begini, karena tanpa hubungan dengan Tuhan, kita nggak akan punya pengurapan, teman-teman. Tanpa hubungan dengan Tuhan, kita nggak bisa punya hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, dan kalau kita nggak punya hubungan dengan Tuhan, maka apa yang terjadi? Kita sebenarnya sedang membuka pintu gerbang kehidupan kita untuk semua yang jahat masuk dalam kehidupan setiap kita. Itulah yang seringkali begini, membuat orang-orang Kristen jadi males-malesan. Itulah yang membuat orang Kristen kehilangan gairah. Itulah yang membuat orang percaya kehilangan passion, kehilangan antusias untuk melayani Tuhan. Makanya Tuhan tegur jemaat di dalam kitab Wahyu. Ya, gerejanya ditegur Tuhan, gereja yang ada di Efesus dalam kitab Wahyu. Alkitab katakan begini, Tuhan katakan begini, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Inilah serangan iblis, teman-teman, yang membuat kita kalah tanpa kita sadari. Kita masih Kristen, kita masih melakukan aktivitas-aktivitas rohani, tapi sebenarnya kita sedang meninggalkan kasih kita yang semula-mula. Ya, kita kehilangan passion, kita kehilangan gairah, kita kehilangan antusias. Teman-teman tahu ya, kata antusias itu berasal dari dua kata, en dan theos. En itu artinya di dalam, theos itu Tuhan. Jadi kata antusias itu punya pengertian begini, kalau Tuhan ada di dalam kehidupan kita, kita pasti bergairah, teman-teman. Kita pasti antusias. Kenapa? Ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu begini, kenapa ada orang-orang yang males-malesan? Kenapa ada orang yang hari-hari ini hidup segan mati tak mau? Kenapa ada orang-orang yang kehilangan gairah dalam melayani Tuhan, dalam berdoa, dalam menjalin hubungan dengan Tuhan? Mereka kehilangan gairah dalam saat-saat teduh mereka. Kenapa ada orang-orang yang seperti itu? Jangan-jangan di dalam hidupnya udah gak ada lagi Tuhan. Tuhan udah tergantikan dengan game. Tuhan udah tergantikan dengan Netflix. Tuhan udah tergantikan dengan semua hal-hal yang membuat kita sibuk dalam dunia ini.
Makanya begini teman-teman, kalau ada Tuhan di dalam hidup kita, kalau kita punya persekutuan dengan Tuhan, kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, sebenarnya begini, kita mau ibadah online, kita mau ibadah offline, itu nggak jadi masalah buat kita. Karena sekarang ini teman-teman, tanpa kita sadari, online itu jadi alasan buat kita nggak ngapa-ngapain dan tidak bergerak. Online membuat kita mempunyai alasan untuk tidak bertumbuh. Online membuat kita jadi orang yang males-malesan. Ya. Selama ini kita udah terlena dengan kebiasaan worship rame-rame di gereja, bersama-sama di gereja. Tapi begitu kita dirumahkan karena COVID-19, ya kan? Begitu kita kehilangan ibadah kita merasa bahwa kita udah gak bisa lagi menyembah Tuhan. Ya kan? Seharusnya begini dong, penyembahan itu bukan ketika kita lagi ada di gereja, rame-rame, ada alat musik, semua alat musik terdengar, baru kita bisa nyembah Tuhan. Tidak dong, penyembahan itu bukan aktivitas musikal teman-teman. Penyembahan itu adalah aktivitas roh kita yang terkoneksi dengan roh Tuhan. Itulah penyembahan. Penyembahan kita adalah hubungan kita dengan Tuhan. Itulah penyembahan kita. Penyembahan kita adalah apa? Roh kita yang punya kedekatan intim sama Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan penyembahan. Oleh sebab itu begini, mau ada alat musik, tidak ada alat musik, kita harus tetap bisa nyembah Tuhan. Di gereja kita bisa nyembah Tuhan, di motor kita bisa nyembah Tuhan, di rumah kita bisa nyembah Tuhan, di kamar kita bisa nyembah Tuhan, bahkan di kamar mandi kita tetap bisa nyembah Tuhan. Yang penting adalah dimanapun kita berada, asal roh kita punya hubungan dengan Tuhan, itulah penyembahan buat kita. Ya, mengerti, katakan amin. Oleh sebab itu hari-hari ini ada begitu banyak orang yang merasa dekat dengan Tuhan. Ya, tapi sebenarnya mereka tidak melekat dengan Tuhan. Ibadahnya masih ada. Ya, YouTube, ibadah YouTube-nya masih ada, Zoom-nya masih ada, kegiatannya masih ada, tetapi kita kehilangan passion. Kita kehilangan kuasa ibadah. Karena apa? Karena kita seringkali cuman merasa-merasa. Teman-teman, hubungan kita dengan Tuhan jangan sampai hanya sekedar merasa. Jelek dengan merasa jelek itu beda, teman-teman. Ganteng dengan merasa ganteng itu beda. Kaya dengan merasa kaya itu beda. Hubungan kita dengan Tuhan jangan cuma sampai di perasaan, tapi jadikan hubungan kita dengan Tuhan itu sesuatu yang real, bukan sesuatu yang palsu, yang fake di hadapan orang. Ya. Oleh sebab itu kita harus belajar kembali ke gereja mula-mula. Kalau teman-teman belajar sejarah gereja, ya, jemaat mula-mula mereka hidup teraniaya. Mereka dikejar-kejar untuk dibunuh, teman-teman. Tapi yang luar biasa, mereka tidak kehilangan passion. Mereka tidak kehilangan hasrat. Mereka tidak kehilangan antusias untuk memberitakan kebenaran dan jangkau jiwa. Ya, oleh sebab itu kita belajar dari sejarah gereja. Semakin mereka dibabat, semakin mereka merambat. Kenapa? Karena mereka nggak kehilangan hubungan dengan Tuhan. Kondisi paling berbahaya dalam kekristenan adalah ketika kita kehilangan rasa haus dan lapar akan Tuhan. Yang ketiga, teman-teman, serangan iblis apa di akhir zaman ini yang menyerang kehidupan kita tanpa kita sadari, yang perlu hari ini kita pelajari. Yang ketiga, Alkitab katakan dalam Daniel 11 dikatakan begini, orang-orang berlaku fasik. Teman-teman, Alkitab menggambarkan ada 3 tipe orang dalam dunia ini. Orang yang pertama itu adalah orang benar. Siapakah orang benar? Orang benar adalah orang yang tahu kebenaran dan melakukannya. Itu disebut orang benar. Yang kedua adalah orang jahat. Orang jahat adalah orang yang nggak tahu kebenaran. Nah, karena dia nggak tahu kebenaran, maka yang dilakukan adalah kejahatan. Makanya disebut orang jahat. Orang yang ketiga
adalah orang fasik. Siapakah orang fasik? Orang fasik adalah orang yang tahu kebenaran, mengerti kebenaran, tetapi tidak melakukan kebenaran itu. Ya. Coba tanya dalam diri kita orang jahat atau orang fasik? Ya, saya percaya teman-teman di JC Depok orang benar semua, ya. Tapi kenapa orang fasik tidak melakukan kebenaran? Karena begini teman-teman, karena kita bisa melakukan kebenaran itu bukan karena kita, bukan karena kekuatan kita. Kita bisa melakukan kebenaran karena Roh Kudus yang memberikan kemampuan kepada kita. Ya. Makanya hari-hari ini, di akhir zaman ini, apa sih yang ingin diserang sama iblis? Iblis menyerang bahwa begini, bahwa dia ingin menipu kita, bahwa kita bisa hidup tanpa Roh Kudus. Makanya begini, ada begitu banyak orang menggunakan kemampuannya sendiri untuk melakukan apapun dalam dunia ini. Ya, makanya teman-teman pernah nggak lihat orang ngomong begini? Kalau bukan saya, ini mah gak bakalan maju. Ya, ini kalau bukan saya, ini gak akan bertumbuh. Nah, ini merupakan sebuah penyakit yang berbahaya sekali, teman-teman. Kenapa? Karena kefasikan itu akan membesarkan ego manusia. Apalagi kalau kita senang dipuji-puji, disanjung-sanjung, itu akan membesarkan ego kita. Jadi kefasikan hanya membuat kita tahu kebenaran, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Karena apa? Karena kita terlalu mengandalkan kekuatan kita sendiri, teman-teman. Ya, makanya hari ini, tanpa firman Tuhan, tanpa hubungan dengan Tuhan, tanpa kuasa Roh Kudus yang mendrive kehidupan kita, percayalah kita nggak akan pernah bisa jadi pemenang dalam kehidupan ini. Makanya hari ini teman-teman, kita harus menggunakan senjata rohani yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan setiap kita. Supaya begini, apapun yang musuh sedang kerjakan dalam kehidupan kita, kita nggak kehilangan gairah, kita tidak kehilangan fokus untuk begini, mengerjakan semua yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, Efesus 5 ayat yang ke-18 katakan begini, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, jadi Alkitab katakan supaya kita itu dikuasai oleh roh. Kenapa? Ya, karena begini, karena kalau hidup kita dikuasai oleh anggur, Alkitab katakan anggur itu akan menimbulkan hawa nafsu. Tapi kalau hidup kita dikuasai, dikendalikan oleh roh, maka apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita akan selalu mengarahkan kehidupan kita semua kepada rencana dan kehendak Tuhan. Ya, makanya hari ini teman-teman, kenapa ada begitu banyak orang yang stres, depresi, mereka mau lompat dari gedung, mereka mau merencanakan bunuh diri. Kenapa? Karena hidup mereka tidak dikuasai, tidak dikendalikan oleh Roh Kudus. Tidak ada Roh Kudus yang memberikan kemampuan, kekuatan kepada mereka untuk melakukan kebenaran, teman-teman. Ya. Oleh sebab itu hari ini, ya, kita belajar, teman-teman. Ya, serangan-serangan iblis di akhir zaman yang akan menghancurkan setiap anak-anak Tuhan. Nah, Alkitab juga memberitahu kepada kita, ya, bukan hanya sekedar penyakitnya yang diberikan iblis di akhir zaman buat orang percaya. Tapi Daniel 11 ayat 31 dan 32 juga memberikan obatnya kepada kita, memberikan vaksinnya kepada kita. Bagaimana caranya supaya setiap kita bisa tetap berkemenangan di dalam Tuhan. Alkitab katakan begini, dalam Daniel 11 ayat yang ke-32, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Ya, Alkitab katakan apa? Di akhir zaman, kalau kita mau berkemenangan di dalam Dia, Alkitab katakan begini, tetapi umat yang mengenal Allahnya.
Jadi pengenalan akan Tuhan yang benar itu akan membuat kita semakin kuat dan tetap akan bertindak. Makanya hari-hari ini teman-teman, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Jangan pernah lepaskan kebiasaan-kebiasaan baik kalian dalam bersaat teduh. Kenapa? Karena melalui firman Tuhan yang kalian renungkan, disitulah sebenarnya Tuhan sedang memperkenalkan dirinya kepada kita. Supaya begini, pengenalan kita kepada Tuhan itu bukan dari apa kata orang. Pengenalan kita kepada Tuhan itu bukan dari apa kata pendeta. Tapi kita mengenal Tuhan karena kita punya pengalaman pribadi berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kita ngalami Tuhan setiap hari dalam kehidupan setiap kita. Oleh sebab itu hari ini JC Depok, kalau kamu ingin berkemenangan dalam kehidupan, gunakan senjata rohani yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupanmu. Kenakan firman Tuhan. Yang kedua, jaga hubungan kalian dengan Tuhan. Yang ketiga, jangan pernah merasa bisa tanpa Roh Kudus mengurapi kehidupan kalian. Oke? Tuhan Yesus memberkati kalian supaya JC Depok bisa berkemenangan dan berjalan bersama dengan Tuhan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lainnya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau hari ini kami boleh belajar bagaimana serangan-serangan iblis dilancarkan di akhir zaman untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Hari ini Tuhan, kami gak mau kalah dengan serangan-serangan iblis. Kami gak mau kalah Tuhan dengan penghulu-penghulu di udara. Karena kami tahu kami punya firman Tuhan. Kami punya hubungan dengan Tuhan. Dan kami punya pengurapan daripada Roh Kudus untuk melakukan apa yang benar yang Tuhan perintahkan untuk kami kerjakan. Terima kasih ya Bapa, supaya kami boleh melihat hidup kami berkemenangan, bahkan lebih daripada pemenang, dan kami berjalan terus dari satu kemuliaan Tuhan kepada kemuliaan Tuhan lainnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mari kita mau angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Dia menggenggam engkau dengan tangannya. Percaya hari tanganmu diberkati oleh Tuhan. Apa yang kau kerjakan Tuhan yang buat berhasil dan beruntung, bukan karena kuat dan gagahmu, tapi semua karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang melimpah dalam kehidupanmu. Oleh sebab itu pergilah, jadilah garam, jadilah terang untuk keluargamu, masyarakat di sekitarmu, kotamu, bahkan untuk dunia ini. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. God bless you.